Sebelum itu kita akan coba lihat dulu terkait dengan pergerakan dari US Treasury Yield dan juga US Dollar. Ya, harga emas terperosok turun sampai level 2604, batal untuk melakukan kenaikan di atas zona 2660. Kita melihat angka tertinggi hanya berada di 2658 atau 2659 ya. Nah, pertanyaannya tentunya adalah apakah elite wave-nya gagal atau dia masih punya peluang? Oke, kita akan coba lihat terlebih dulu dari grafik US Dollar dan juga US Treasury Yield berikut ini. Ya, inilah grafik US Dollar, grafik harian yang ternyata masih mengalami kenaikan atau penguatan. Tapi coba kita lihat ya, dari sisi candlestick-nya saja. Kemarin kita sudah lakukan doji candle. Kemudian kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada emas, walaupun turun, ternyata ya bisa dibilang harusnya dia mungkin karena alasan penguatan US Dollar, ternyata tidak juga teman-teman. Perhatikan candle yang akan saya tunjukkan ini. Nah, perhatikan candle yang kemarin, yang ternyata kembali tutup dengan doji candle. Jadi artinya sempat turun, sempat menguat kembali, tapi kemudian ditutup di tengah-tengah. Bagi saya, ini bukan menandakan penguatan, melainkan menandakan sama-sama kehilangan pamor sebagai safe haven. Jadi kalau lihat seperti ini, harusnya hari ini pun kita masih bisa melihat US Dollar mengalami penurunan. Itulah sebabnya bisa saja nanti malam kita akan melihat hal tersebut terjadi, dan itu berarti emas bisa mengalami kenaikan di malam hari. Walaupun kita lihat di sesi Asia ini, dia kecenderungannya mengalami penurunan. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah ingat yang kemarin saya bilang, bahwa kemungkinan penurunan itu adalah sifatnya koreksi. Karena sebelumnya dia sempat terjadi breakout, dan itu berarti setelah breakout akan dilanjutkan atau diikuti dengan yang namanya pullback ataupun retest support. Nah, dalam hal ini berarti kalaupun turun, maka harus hati-hati dengan level supportnya, sehingga kemudian semua ini akan ditentukan oleh FOMC minutes ataupun bahkan data CPI di hari Kamis. Tapi bagi saya, FOMC minutes kemungkinan bukan sebagai market mover, sehingga kita akan mengandalkan data CPI minggu ini, karena itu yang akan menjadi satu-satunya data ekonomi tingkat tinggi bagi saya, selain di hari Jumat kita hanya melihat Michigan Consumer Sentiment. Oke, berarti kita skip. Posisinya tidak terlalu mengagetkan, tapi kita juga patut mencurigai bisa saja terjadi kenaikan lanjutan kalau kita asumsikan bahwa status data ekonomi yang kuat sebelumnya, non-farm payroll, belum direspon sama sekali sejak hari Jumat kemarin ya. Jadi penguatan ini bisa tetap terbuka untuk US Dollar karena data ekonomi yang relatif kuat. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari US Treasury Yield-nya, ya kita lihat hasilnya juga kecenderungannya harusnya relatif sama. Dan itu ternyata ditunjukkan dengan candlestick-nya ditutup dengan doji candle. Nah, doji candle setelah 1, 2, 3, 4 bullish, berarti memang seharusnya hari ini akan terjadi penurunan. Sehingga kemungkinan peluangnya untuk emas masih sangat terbuka untuk rebound kembali di malam hari. Oke, itu pun dengan catatan ya, kalau ternyata pergerakan yang terjadi pada malam hari sesuai dengan prediksi ataupun perkiraan. Kita lihat di grafik keempatnya, setelah terjadi kenaikan kemarin dengan lonjakan yang cukup fantastis, ternyata dia tetap tertahan, lebih tepatnya bertahan di zona resisten. Kemudian kita harapkan di sini nanti akan terjadi correction, dan koreksinya mungkin yang paling dekat adalah zona support ini ya. Inilah historical price-nya. Barulah yang kedua adalah kalau misalkan tekanannya cukup dalam, berarti kita akan lihat koreksi sampai 3,82%. Dan itu pula yang seharusnya akan terjadi pada US Dollar. Karena kita lihat di sini ada peluang di empatnya bisa saja membentuk yang namanya double top. Kalau misalkan area resisten 102.68 tidak ditembus. Artinya neckline-nya akan berada di zona 102.26. Dan itu berarti terjadi penurunan untuk mengimbangi kenaikan yang sebelumnya sempat terjadi di sisi sini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, maka kita dapat cerminnya dan potensi penurunannya cukup terbuka. Oke, berarti untuk langkah selanjutnya bisa juga, ya pertimbangan berikutnya adalah dia tembus ke atas. Jadi ini masih tetap 50-50 dan mengingat tidak ada data ekonomi, maka kembali lagi saya ingatkan FOMC minute nanti malam adalah satu-satunya untuk nanti malam. Tapi besok itu akan mewakili untuk minggu ini yang memang sangat menantikan adalah data CPI. Lalu kemudian bagaimana dengan nasib pergerakan pound sterling dan juga nasib dari emas. Oke, kita lihat terlebih dulu dari pound sterling saja. Kondisinya saat ini dia kembali mengalami penurunan, tapi saya tidak akan kaget itu menguji areal orange kembali, areal support psikologis, dan saya berpikir bahwa ini masih tetap terbuka untuk peluang kenaikan kembali. As long kalau misalkan kita lihat tadi US dollarnya masih bisa mengalami penurunan ya. Jadi saya asumsikan penurunan ini adalah pullback. Jadi buy-nya masih tetap saya pertahankan kecuali kalau sampai dia tembus di bawah 1.3000. Anda boleh switch strategi menjadi sell kalau dia betul-betul resmi tembus 1.3000. Caranya
pastikan begitu dia tembus itu, dia betul-betul tetap bertahan di bawah level ini. Selama dia tidak terjadi kenaikan di atas areal ini kembali, maka itu adalah resmi tembus ataupun confirm breakout. Nah, sementara strategi tadi pagi adalah saya mengandalkan posisi dari falling wedge yang memang ternyata kemarin sudah terjadi penembusan. Sehingga untuk yang saat ini adalah pullback-nya. Dan itu berarti saya masih tetap pertahankan buy dengan area yang tidak jauh dengan area kemarin, dengan asal mungkin target potensial ataupun maksimalnya adalah 1.3150-an. Nah, kalau misalkan dia masih bisa tembus dengan asumsi bahwa dolar tiba-tiba berbalik turun di malam hari, maka Anda boleh pertahankan dengan asumsi hati-hati kenaikan maksimalnya hanya sampai zona 1.3260-an. Tapi saya rasa tidak akan sampai sana, teman-teman. Kemungkinan peluangnya adalah 50% real body dari long black yang ada di bagian sini ya, ataupun di bagian ini. Jadi hati-hati, 1.3150-an atau 1.3200 saya rasa zona maksimal untuk kenaikan. Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, daily chart-nya memang terjadi penurunan ya. Dan juga kemarin candle-nya ditutup dengan bullish. Jadi sebetulnya saya masih tetap wajar untuk menahan posisi buy. Hanya saja untuk penurunan kali ini, bisa dibilang kita masih tetap harus wait and see terlebih dulu dan memastikan segalanya berjalan sesuai skenario. Yaitu pertama, yaitu kaitannya dengan potensi dari bullish divergence. Jadi ini selama tidak tembus 1.300, kita masih mendapatkan potensi dari bullish divergence sehingga kemungkinan kenaikan masih bisa terjadi. Sebaliknya, kalau kita lihat dari crude oil, kelihatannya mau tidak mau kita tetap pertahankan sell untuk kali ini, teman-teman. Karena posisinya kemarin tertahan di zona resisten 77, walaupun sempat ke 78. Turun dengan sangat cepat, real body menutupi bullish candle sebelumnya dan akhirnya tertahan di zona ini. Dan itu kembali ke titik dasar 72-73 dolar ya. Nah, untuk kali ini karena kita pertimbangannya adalah geopolitik yang relatif rendah, maka saya pertimbangkan untuk tetap sell. Walaupun nanti malam hati-hati juga karena ada data inventory crude oil dari EIA yang baru akan rilis di jam 21.30. Nah, harapannya di grafik 4 ini mungkin penurunan bisa dimaksimalkan ke level 71 dolar. Tapi harapan berikutnya, hati-hati juga teman-teman, karena penurunan di sini bisa saja ini akan terjadi demand sehingga terjadi dorongan kenaikan. Apalagi kalau misalkan perhatikan di sini, kondisinya sebetulnya cukup imbang ya dengan penurunan yang sudah terjadi ini. Berarti saya asumsikan kalau per rebound, idealnya adalah dia akan imbang di zona 73 atau 74 ya. Ini 73 dan 74 ataupun 74 75 lebih tepatnya. Kemudian dibuat sebagai potensial head and shoulder. Kalau itu yang terjadi, maka Anda wajar tetap melakukan atau mempertahankan posisi sell. Targetnya lihat di sini kenaikan yang sudah terjadi adalah height-nya, kemudian berarti penurunannya akan imbang dengan bagian head, sehingga itulah yang kita perkirakan ada areal 70 ataupun areal 71. Setelah itu Anda exit, kemudian wait and see terlebih dulu karena kita pertimbangkan efek selanjutnya adalah geopolitik yang belum reda atau hilang secara keseluruhan. Sementara itu, nasib safe haven dari emas memang sudah kecenderungannya luntur ataupun melemah, sehingga itulah sebabnya harian ataupun candlestick-nya daily ditutup dengan penurunan. Nah, coba perhatikan. Dalam penurunan kali ini, dia berada di bawah 61,8% dan saat saya rekam, parallel low itu berada di 2609, hampir mendekati level low tadi malam 2604. Pertimbangan saya, berarti kita beralih yang tadinya kita melihat dari candlestick putih yang ini, sekarang kita beralih kepada candlestick yang putih berikutnya. Dan ini adalah area yang kita anggap lagi long white candle, berarti 50%-nya di situ dan bottom-nya di situ. Nah, otomatis yang harus Anda waspadai adalah level support area 20 September 2024. Dan itu berarti low di 2584. Berarti kalau misalkan dengan areal high 2625, saya asumsikan berarti titik tengahnya akan berada di zona ini. Kurang lebih hampir sama dengan low tadi malam, 2604. Artinya teman-teman, kalau misalkan kita asumsikan dengan berdasarkan candle putih ini, maka support utama itu akan berada di kisaran 2604 sampai kurang lebih 2580-an ya. Jadi kita asumsikan low di tanggal 20 September, kita lihat di sini 26 atau 2584 itulah menjadi areal support kuat. Dan harapannya kalaupun terjadi penurunan seperti tadi ataupun tadi malam, maka ekspektasi berikutnya adalah demand akan kembali menahan dan kemudian ditutup dengan rebound. Kalau itu terjadi, berarti switch strategi buy atau switch strategi menjadi buy di malam hari. Alasannya sederhana,
kita juga masih berpikir bahwa H4 ini masih tetap mengisyaratkan terkait dengan kenaikan dari wave kelima. Dengan catatan teman-teman, ingat syarat dari wave keempat adalah tidak boleh tembus wave 1, di mana wave 1-nya adalah 2589. Artinya, skenario sell tadi pagi masih tetap berlaku kalau misalkan dia tidak tembus di atas 2640, atau penurunan kembali berlanjut bahkan tembus 2600 dan kemungkinan target 2589 bisa terwujud. Di sisi lain, areal ini akan menjadi penentu apakah dia akan melanjutkan penurunannya atau kita akan dapatkan rebound yang kita harapkan. Nah, sementara dari faktor fundamental tetap kita melihat dari penurunan suku bunga, sehingga di pertengahan malam kita prediksikan FOMC tidak akan banyak berubah dari laporan sebelumnya. Jadi artinya mungkin saja areal inilah yang akan menjadi figur utama berikutnya, opsi buy berikutnya. Tapi kalau misalkan sesuai dengan perkiraan, maka di grafik H1 sebetulnya kita bisa saja mendapatkan pantulan dari level 2604 dengan asumsi di bagian ini adalah areal yang potensinya membentuk double bottom. Kalau itu terjadi, berarti pastikan kalau Anda lakukan buy, stop loss-nya harus dipasang di bawah 2600 atau di bawah 2599. Kemudian ini baru akan terkonfirmasi sebagai double bottom kalau berhasil tembus zona high yang saat ini tercatat di 2624. Kalau itu terjadi silakan pertahankan dan target maksimalnya hanya sampai setinggi bagian bottom tersebut. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau misalkan tadi pagi kita memprediksikan 2628, 2630 untuk lakukan sell, maka kali ini saya ingatkan kebalikannya. Hati-hati dengan level support 2600, 2605, kemungkinan dengan double bottom dan konfirmasinya 2624. Artinya kalau muncul 2630 nanti malam, jangan dilakukan sell, tapi wait and see saja terlebih dulu sampai memastikan apakah dia berhasil tembus 2640-nya atau tidak. Karena seharusnya kalau ini betul-betul double bottom, maka yang seharusnya terjadi nanti malam ataupun sore sampai malam itulah kenaikan.